Tapi pada saat saya masuk gereja, saya kayak antusias untuk lakukan itu. Kayak merasa nyaman di situ. Bagaimana itu? Jadi saya sering nonton Bang RK sama Edis juga saya follow. Ya, ya. Terima kasih. Belum, cuman saya belum baptis belum. Ya, jadi gini Kak. Ya, ketika Yesus Kristus bangkit dari kematian, kenapa kakak merasa nyaman? Kenapa kakak merasa damai ketika di gereja? Ketika kakak masuk, contohnya di gereja Katolik atau gereja Ortodoks, ya, mereka menjalankan yang namanya Ekaristi. Ya, Ekaristi. Itu ada namanya Ekaristi. Ya, persatuan kita dengan Allah di dalam tata perayaan Ekaristi. Kenapa kita merasa nyaman? Kenapa kita merasa damai? Karena ketika Yesus bangkit dari mati, Yesus bilang apa? Damai sejahtera itu kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera itu kuberikan bagimu. Lalu lanjutan dalam gereja Katolik dalam Ekaristi dia bilang apa? Ya Tuhan, janganlah engkau memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan iman gerejamu. Dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendakmu. Sebab engkaulah Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Lalu bilang, ya Tuhan, janganlah memperhitungkan dosa kami. Lalu dia bilang apa? Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus membuat kita merasa damai. Tubuh dan darah Kristus membuat kita merasa nyaman. Begitu indahnya ketika kita datang di hadirat Tuhan. Indah sekali, Kak. Terus ini aku nggak tahu aja, cuman kan nama aku Indri. Terus ada yang bilang Indri itu apa namanya itu yang di atas salibnya itu Yesus. Ah, Arti dari ya, nama Indri. Indri itu adalah sebuah ejekan orang Romawi saat itu kepada Yesus Kristus. Ya. Tetapi Yesus Kristus tidak membalas ejekan itu. Ya, tetapi dia mengubah ejekan itu menjadi sebuah berkat. Jadi, ketika kita dibaptis, ya, kita diberikan nama dalam kekristenan yang memiliki makna. Nama itu adalah doa. Contohnya saya. Ketika saya dibaptis mengikuti Kristus, ya, nama saya adalah Mikael. Ya kan? Mikael ini kan santo dalam gereja Katolik, namanya gereja Katolik maupun Ortodoks namanya Santo Mikael, malaikat perang, bala tentara surga. Ya. Jadi itu adalah doa Mikael, dan tanggal saya lahir pun bertepatan dengan hari gereja Katolik merayakan Santo Mikael itu. Makanya nama saya Mikael. Ya. Guard itu artinya penjaga. Gitu. Jadi doa itu adalah sebuah nama. Aku perdana aku yang memilih ini. Terus di keluarga Apa yang membuat kakak ingin tahu tentang Yesus sehingga kakak bertahan dalam iman Kristen? karena satu, saya kan pernah kena penyakit ini, anxiety, cemas berlebih, takut akan segala hal, takut ini, takut sendiri, takut semua. Nah, setelah itu katanya saya jauh dari Tuhan, makanya saya dikasih ya penyakit seperti itu. Maka dari itu saya sholat, tapi saat saya sholat saya tidak nyaman. Seperti ada yang mengganggu begitu. Ya, ya, Kayak ya. kayak Bagus, Kak. seperti saya digoyang-goyang, bukan tidak khusyuk begitu. Ya, Nah, setelah saya pergi Gini. di gereja, silakan. saya kayak cemas itu, padahal kalau lihat orang banyak saya itu cemas, takut. Nggak bisa lihat orang banyak ramai begitu, nggak bisa. Saya cemas. Tapi setelah saya di gereja, pada saat Natal saya ikut teman, saya minta ikut. Saya tenang, saya dengar lagunya, saya kayak seperti apa? Seperti saya didoakan. Ya.
Karena Allah itu bertahta di atas puji-pujian. Ada kitab Mazmur mengatakan Allah itu bertahta di atas puji-pujian orang percaya. Ya, tetapi sholat kepada siapa dulu? Ya, dalam gereja Katolik atau gereja Ortodoks itu ada diajarkan sholat juga. Ya, ada sholat 7 waktu, ada sembahyang 7 waktu. Saya Islam sholat 5 waktu pada saat saya sakit. Ya, di Kristen pun ada sholat sembahyang 7 waktu. Di Kristen pun ada sembahyang 7 waktu. Oh ya. Iya, ada sembahyang 7 waktu. Tetapi arah kiblat kita itu kepada Sang Pantokrator, yaitu Sang Maha Kuasa, yaitu Yesus Kristus. Arah kiblat kita. Alat kiblat sesungguhnya kita adalah Yesus Kristus. Itu, Kak. Apa yang membuat kakak merasa ragu dengan Kristen? Silakan bertanya kepada saya supaya kakak semakin kuat. Apa yang membuat kakak bingung? Silakan tanya. Nah, yang bikin saya bingung, saya pernah bertanya sama teman saya pada saat di gereja. Nah, ini kan Yesus dibilang Tuhan. Nah, Allah ini siapa? Oke. Terima kasih. Allah itu sesembahan, Kak. Ya, Allah itu sesembahan. Ya, jadi ada 2 kata dari Allah itu al-ilah. Ya, sang sesembahan. Gitu. Ya, sang sesembahan. Ya, Yesus Kristus adalah firman Allah yang adalah Allah yang menambahkan rupa manusia. Ya, jadi Allah yang adalah sang sesembahan itu memiliki firman, memiliki logosnya, memiliki rohnya yang suci. Ya, nah itu baru satu natur ilahinya sebagai firman, sebagai Allah itu natur ilahi. Tetapi karena punya tujuan misi keselamatan umat manusia, firman Allah yang adalah Allah itu menambahkan rupa manusia. Sehingga adanya manusia Yesus Kristus memiliki 2 natur yang sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Ya, sehingga Tuhan itu berbicara tentang gelar. Di dalam Alkitab kita lihat T huruf besar, U-nya kecil. Dalam bahasa Yunani itu kurios. Dalam bahasa Ibrani Adonai. Dalam bahasa Jawa Gusti. Ya, itu berbicara tentang penilik, penguasa. Ya. Penilik, penguasa. Saya adalah Tuhan enggak? Saya adalah Tuhan juga. Kakak adalah Tuhan enggak? Kakak adalah Tuhan juga. Tuhan atas dirinya kakak. Manusia lain ada enggak Tuhan tanah? Ada Tuhan tanah. Ada. Tetapi iblis bisa nggak dikatakan sebagai Tuhan? Bisa. Iblis bisa dikatakan sebagai Tuhan. Tetapi ada Tuhan di atas segala Tuhan. Ada Tuhan di atas segala Tuhannya lagi. Yesus Kristus adalah Tuhan dari di atas Tuhan. Dia di atasnya Tuhannya lain. Ada Allah, tetapi Alkitab mencatat ada Allah di atas segala Allah. Ya, siapa Yesus Kristus? Yesus Kristus adalah Allah, penguasa. Yesus Kristus adalah Adam yang kedua yang berkuasa atas maut, atas dosa dengan kebangkitannya, makanya dia dikatakan sebagai Tuhan. Adam yang pertama adalah Tuhan tetapi tidak bisa takluk terhadap maut. Bahkan dia takluk terhadap maut. Adam yang pertama dikatakan Tuhan. Bagaimana Adam yang pertama dikatakan sebagai Tuhan? Adam yang pertama itu jatuh karena dosa. Sehingga tidak bisa dikatakan sebagai Tuhan. Sehingga Yesus Kristus dikatakan Tuhan di atas segala Tuhan. Adam itu kenapa dikatakan Tuhan? Berkuasalah engkau atas burung-burung di udara dan hewan-hewan yang ada di darat. Tuhan enggak? Tuhan memerintahkan dia untuk berkuasa. Dia adalah Tuhan. Tetapi dia takluk terhadap dosa. Nah, Adam yang kedua, Yesus Kristus, dia mengalahkan dosa itu sehingga dia Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja.
Gitu. Siapa Allah? Sang sesembahan. Siapa Yesus? Tuhan. Sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Sehingga dalam 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 6, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Karena Mesias itu cuma satu, Yesus. Gitu. Tidak bingung, saya tidak bingung dengan hal itu. Karena apa? Roh Kudus mencerahkan saya. Bagaimana mungkin saya percaya yang lain kalau yang lain tidak bisa memberikan keselamatan kepada saya? Saya bisa pasti selamat. Saya yakin saya dibangkitkan dari antara orang mati. Karena apa? Yesus sudah membuktikan dirinya sendiri mengalahkan maut pada hari ketiga dia bangkit. Dia membangkitkan Lazarus yang mati. Begitu pula saya yang percaya kepada dia tidak akan mati tetapi tetap hidup. Itulah Yesus Kristus. Mengapa saya percaya Yesus? Saya punya pegangan. Karena Yesus udah membuktikan itu. Saya punya pegangan hidup. Saya mati kemana? Pegangan hidup saya adalah Yesus. Karena Yesus sudah membuktikan bahwa saya bisa dibangkitkan juga, bisa dihidupkan juga. Untuk selamat. Bagaimana mungkin saya memegang Mr. M, sementara Mr. M tidak bisa menjamin saya hidup? Pegangannya apa? Apa buktinya Mr. M menjamin saya hidup? Gak ada. Dia saja gak yakin dia selamat. Tetapi di dalam Yesus saya yakin saya selamat. Kakak kapan mau kata komen, Kak? Kakak mau kata komen di mana? Kata kese, ikut kata kese. Maksudnya? Belajar Alkitab sebelum dibaptis. Saya baru ke apa namanya, belum sih, cuman masih ke gereja-gereja begitu, masih mau cari tahu, masih mau ini, pokoknya masih minim. Ya. Saran saya kakak DM saya, nanti kakak DM saya, kakak stay di mana, ya, nanti saya arahkan kakak kemana, nggak apa-apa, untuk belajar Alkitab, ya, karena iman kakak harus bertumbuh sehingga menjadi pegangan itu, Kak. Ya, maka dari itu saya tinggalkan agama saya. Saya tidak mau di agama ini seperti agama sebelumnya. Kayak tidak ada yang ini, kayak kepercayaan begitu. Iya, Kak. Nanti kakak DM saya aja. Lebih baik supaya saya arahkan kakak belajarnya bagaimana. Karena kalau di sini agak banyak orang yang nanti kepanasan, Kak. Nanti kakak yang diserang-serang, Kak. Iya, itu Kak, sudah biasa. Sama Yesus itu diganggu-ganggu terus. Itu sudah biasa. Saya di keluarga pun saya dihujat apalah sama saya enggak. Karena saya bilang agama itu agama tidak menyelamatkan. Saya bilang agama tidak menyelamatkan. Betul. Dulu ada ustadz, Kak, yang sudah mau masuk Kristen di sini, Kak. Ada ustadz yang mau masuk Kristen. Tetapi karena dia didatangin ke rumahnya, Kak. Disamparin, Kak, ke rumahnya. Akhirnya dia batal masuk Kristen. Karena disamparin, Kak. Itu agama itu apa? Agama itu bukan warisan yang harus turun-temurun. Saya mau ikut agama ini dengan hati saya, keyakinan saya bahwa saya tidak mau hanya ikut-ikut. Oh, orang tua saya agama Islam harus ini. Padahal saya tidak tahu agama Islam itu apa. Saya mau tahu. Betul. Tidak ada paksaan sama sekali ya, Kak, di sini ya. Iya. Nah, itu takutnya saya harus disclaimer dulu, Kak, karena nanti takut dipotong video saya lalu bilang RK paksa orang masuk Kristen. Saya kena undang-undang, Kak, nanti langsung di situ langsung dilaporkan pasal pemaksaan, hakikat kebebasan. Bahaya, Kak. Jadi saya disclaimer, saya nggak paksa ya, Kak, ya. Di sini nggak ada paksaan, Kak, saya paksa. Ayo masuk Kristen, enggak ya, Kak, ya. Udah 3 bulan. Udah. Itu pun aku. Ya, terima kasih, puji Itu pun Tuhan. aku di keluarga, di tetangga-tetangga, aku jujur. Aku ini sudah ini mantap ini. Bilang kamu nggak takut? Enggak. Sudah mulai rasa pikul salibnya, Kak? Memang kayak. Ya, udah mulai pikul salib kan. Nah, itulah ketika ikut Tuhan,
kita udah mulai pikul salib, Kak. Ya. Ya, sakit sekali ikut pikul salib itu, gak gampang. Ya, semakin bertumbuh imannya, semakin kakak pikul salib yang kuat. Itulah di Kristen. Semakin iman kakak itu gak teknon, teknon itu dalam bahasa Yunani, teknon itu iman kakak yang masih anak-anak. Ya, diibaratkan dengan bahasa namanya teknon. Salibnya dipikul kecil. Tapi kalau sudah bertumbuh dewasa, aduh, oke, kakak kayaknya di report. Teman-teman di tap-tap layarnya teman-teman, kakak gadis di report ya. Nah ini kebiasaan nih, Abdul ya, mulai report orang sembarang nih. Ada peringatan ya. Ya ada peringatan teman-teman ya, ada peringatan. Jadi semakin iman bertumbuh, semakin kakak kuat pikul salib itu semakin tinggi, Kak. Semakin capek. Ya, tetapi disitulah kita mencapai puncak kesempurnaan kita di hadapan Allah. Iya, kan ini keluarga aku bilang, kamu didoktrin sama siapa? Nih, kamu didoktrin sama siapa? Saya enggak didoktrin sama siapa-siapa. Saya mengikut hati saya. Nah, apapun kalian mau ini mau apa namanya menjauhi saya atau apa, saya tidak takut. Betul, bagus itu. Itu harus punya komitmen yang kuat ketika mengikut Yesus, Kak. Karena hati saya Kalau kuat. Ya. Karena begini, kalau kita mengikut manusia, mengikut keinginan manusia, kita tidak tahu manusia itu sering bikin kita kecewa. Ya, Nah, setelah kita kecewa, sepakat. begini, kalau kita pindah karena manusia, setelah dia kasih kecewa kita, kita berpikir gara-gara dia ini. Betul. Ini. Maka dari itu Betul. kita harus dari hati. Betul, betul. Ada ayat yang bagus di dalam Mazmur 37 ayat 5, Kak. Mazmur 37 ayat 5 mengatakan, serahkanlah hidupmu pada Tuhan, percayalah maka ia akan bertindak. Kakak, kalau saya mengandalkan manusia, yang ada kecewa terus. Ya. Ya. Tetapi ketika saya mengandalkan Tuhan, Tuhan selalu mencukupkan, Tuhan selalu memuaskan, baik jasmani maupun rohani Tuhan puaskan saya. Lahiriah maupun batin Tuhan puaskan saya. Karena Yeremia pasal 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang menaruh harapannya padanya. Ya, ketika kita mengandalkan Tuhan, ya, kita harus seperti buah yang dengan ranting yang saling berpegangan kuat. Bagaimana caranya buah ranting dan juga pohon itu kuat? Dipupuk terus dengan pupuk yang bagus. Pupuk NPK, nitrogen, fosfor, semuanya kita jelaskan. Pupuknya. Kita taruh pupuknya. Sehingga buah itu kuat. Akarnya kuat. Sehingga buah itu tidak mudah, belum waktunya matang, buah itu jatuh lalu jadi busuk. Begitu juga dengan iman kita. Iman kita jangan seperti buah yang belum matang lalu jatuh lalu menjadi busuk. Iman kita itu harus dipupuk dengan firman Tuhan setiap hari, berdoa tiap hari, sehingga iman kita itu semakin hari semakin bertumbuh. Dan sudah waktunya matang, baru dia matang. Sehingga menjadi berkat untuk orang yang makan. Tapi kalau buah yang busuk tidak menjadi berkat untuk orang yang makan. Gitu, Kak. Harus berdoa tiap hari. Bukan karena laki-laki kita ikut, tetapi karena memang pengharapan saya hanya di dalam Yesus Kristus. Kayak Denny Sumargo dong, Densu. Densu mengikut Yesus bukan karena apa? Karena bilang saya mempelajari. Makanya saya mengikut Yesus. Ya, maka dari itu saya Bang Erka saya ikuti sama Bang Edis bukan karena ini saya mau tahu apa jalan-jalannya seperti. Saya bukan Bang Erka aja saya ikuti, Bang Suma juga saya ikuti. Supaya saya ini membedakan ini. Ya, gak apa-apa, ikut. Sebagai manusia memang harus berpikir objektif. Ya, untuk menemukan kebenaran itu harus objektif. Menemukan kebenaran itu jangan subjektif. Harus objektif ketika menemukan kebenaran.
Yang ini saya lihat, yang ini saya lihat, yang ini saya lihat. Ya, oh ajaran ini saya lihat, saya cerna. Nah kemudian, bagaimana caranya kita menemukan kebenaran itu ketika dengan berakal saja tidak cukup? Makanya saya selalu katakan kepada teman-teman Kristen semua, ya, pintar saja tidak cukup membuat kamu itu berharga di mata Tuhan. Tapi takut akan Tuhan akan membuat kamu jauh lebih berharga daripada emas dan permata. Ya. Pintar saja tidak cukup membuat kamu merasa berharga di mata Tuhan. Tetapi orang yang betul-betul takut akan Tuhan membuat kamu lebih berharga daripada emas dan permata. Ya. Belilah kebenaran dan janganlah menjualnya. Begitu pula hikmat, pengertian, dan didikan. Alkitab mencatat, carilah kebenaran, maka kamu akan hidup. Itu kata Amos, kitab Amos. Kata Amsal, belilah kebenaran itu. Ya, jadi menemukan kebenaran harus seobjektif mungkin, sehingga kita betul-betul menemukan kebenaran yang murni. Ya, kakak tahu nggak, sebelum saya begini, saya banyak belajar, oh ini ajaran ini seperti ini, ajaran seperti ini. Jadi tidak terkesan saya itu subjektif. Anda ingin menemukan kebenaran yang sejati harus objektif. Ya karena saya Kristen bukan berarti, oh ini Kristen yang benar. Ya, Enggak. itu. Kita melakukan komparasi. Gitu. Kakak juga tahu soal agama Islam, tahu, sudah pelajari. Ya sedikit-sedikit kita belajar. Makanya Kiai Haji Buya Syakur bilang apa? Almarhum, jangan takut untuk murtad. Agama itu dipegang itu salah, dilepas juga salah. Dipegang sakit, dilepas salah. Ya, tetapi kalau kamu tahu kebenaran, kata Kiai Haji Buya Syakur almarhum, jangan takut untuk murtad. Jangan malu kau untuk murtad. Gitu kak. Kak Gadis Desa. Makasih. Apalagi yang kakak mau sampaikan? Silakan. Saya persilakan. Itu saja kak. Cuman saya nanti DM ya, enggak apa-apa. Nanti DM beta. Mau tidur? Nanti DM saya, tidak apa-apa. DM, tanya, tinggal saya arahkan kakak di mana untuk katekesi belajar Alkitab, tanya jawab, sharing dan lain-lain. Kakak harus dibaptis. Ketika percaya berarti harus dibaptis. Tetapi bab dibaptis itu harus dengan berakal dulu seperti apa. Gitu. Memahami dengan baik. Yakin dengan baik baru dibaptis. Ya, kalau di dalam gereja Katolik selain dibaptis nanti ada lagi yang namanya sakramen krisma, sakramen penguatan. Ya udah nggak akan kemana-mana lagi itu kak. Ya, gitu. Itu aja kak. Iya. Oke. Kakak kuat ya. Habis ini pasti banyak yang DM itu. Diabaikan saja. Ya, nggak apa-apa. Sudah biasa. Oke. Tuhan memberkati kakak ya. Semangat kak. Ya, banyak berdoa. Terima kasih. Terima kasih. Ya, puji Tuhan ya teman-teman ya. Ya, pemberitaan-pemberitaan yang kita lakukan di sosial media ini teman-teman ya tanpa paksaan ya, tetapi orang yang berakal pasti akan masuk Kristen.